Kuasa hukum Lakamaludin datangi Kejati Maluku, desak usut dugaan intimidasi jaksa KKT. Tim penasihat hukum terdakwa Lakamaludin alias Latoi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku untuk menanyakan perkembangan laporan pengaduan dugaan ancaman dan intimidasi yang diduga dilakukan Oknum Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT dalam sidang perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar. Hal ini mengingat sejak pelaporan pada 11 November 2025, mereka belum mendapatkan informasi lanjutan. Pengaduan ini resmi dilaporkan ke Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Tercatat berdasarkan surat nomor 001-AKW-MKSR-11-2025 dengan aduan dugaan tindakan ancaman dan intimidasi oleh Oknum JPU dalam sidang perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa Lakamaludin alias Latoi. Jaksa yang dilaporkan yakni jaksa berinisial N dan seorang staf berinisial R. Pantauan tribunambon.com, penasihat hukum terdakwa tiba di Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jalan Sultan Hairun nomor 6, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Penasihat hukum yang hadir ke Kejati Maluku yakni Firmansyah, Hamka, dan Anggareksa mewakili rekan-rekan pengacara lainnya dari kantor AKW. Mereka hadir jauh-jauh dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Kejati guna memastikan laporan mereka diproses. Di Kejati, mereka langsung bertemu dengan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Ardi. Dalam pertemuan itu, pihak Kejati Maluku menyatakan bahwa laporan telah diterima dan tengah dalam tahap telaah. Meski demikian, Firmansyah mengatakan bahwa pihak Kejati belum dapat memastikan kapan hasil telaah itu dapat disampaikan. Mereka berharap pihak Kejati Maluku menangani laporan secara serius dan profesional, mengingat kasus tersebut berkaitan erat dengan penegakan hukum. Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada tribunambon.com membenarkan bahwa laporan tersebut sementara diproses. Menurutnya, setiap laporan masyarakat yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh pegawai kejaksaan akan ditindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Namun, ia tidak dapat memastikan waktu penyelesaian telaah laporan tersebut, mengingat ada sejumlah laporan serupa yang sedang ditangani. Ardi berharap pihak pelapor dapat bersabar menunggu hasil proses tersebut. Diketahui laporan pengaduan ini resmi dilayangkan tim penasihat hukum terdakwa yang tergabung dalam kantor AKW dan partner, yakni Abdul Qadir Wokanubun, Wiwin Suwandi, Firmansyah, Hamka, dan Anggareksa. Kejadian ini disampaikan dalam sidang pada Kamis 6 November 2025. Terdakwa secara terbuka mengaku telah diintimidasi oleh Oknum Jaksa Penuntut Umum saat berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Saumlaki. Pengakuan ini muncul ketika Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada pihak jaksa dan terdakwa untuk menyampaikan tanggapan di akhir sidang. Lakamaludin mengungkapkan dua orang jaksa berinisial N dan R mendatangi dia di lapas dan meminta agar dirinya mengganti penasihat hukumnya dengan janji tuntutan akan dibuat ringan. Jika permintaan itu tidak dituruti, jaksa disebut mengancam akan menjatuhkan tuntutan berat. Tindakan ini membuat penasihat hukum menilai bahwa bertentangan dengan Peraturan Jaksa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik Perilaku dan Tata Cara Pemeriksaan. Menyangkut dengan hal ini, dimintai agar kejaksaan dapat menindak oknum-oknum jaksa yang melakukan tindakan tidak sebagaimana mestinya. Apalagi di nasional saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan perbaikan lembaga penegakan hukum. Yang kami ke sini pertama memastikan apakah laporan kami itu telah diterima. Ternyata jawaban tadi dari Pak Kasipenkum Ardi telah menerima laporan tersebut. Yang kedua, tindak lanjut dari laporan itu telah ditelaah. Namun informasi setelah ini kami oleh Pak Kasipenkum tadi belum bisa memastikan berapa lama
waktu penelaah surat laporan itu dilakukan, oleh karena menunggu dari informasi pihak Aswas. Walaupun tadi sudah dikonfirmasi Aswas, tapi tidak ada jawaban, belum bisa dihubungi. Karena itu hari ini kami tetap menunggu informasi terkait perkembangannya. Yang kedua, harapan kami sebenarnya pihak Kejati untuk tetap serius melihat laporan ini, karena ini berkaitan soal profesionalisme kaitannya dengan penegakan hukum, yang dimana itu kaitan dengan soal hak asasi manusia. Nah, tentu ini menjadi catatan serius bahwa kami tetap menanti proses laporan kami itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap laporan masyarakat terkait baik pegawai, kejaksaan tinggi maupun jaksa yang ada dugaan pelanggaran akan diproses melalui pengawasan. Yang penting data yang disampaikan itu memang akurat dan valid dan akan ditindaklanjuti oleh pimpinan. Laporan sewaktunya itu saya belum bisa pastikan kapan, karena bukan cuma satu laporan yang diterima oleh pengawas, tapi ada banyak laporan juga yang harus segera ditindaklanjuti. Jadi yang berharap pelapor bersabar, dan nanti setelah selesai rangkaian yang dilakukan oleh pengawasan akan disampaikan hasilnya. Ya. Boleh masuk aja, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.